Bab 503. Kemampuan tidak sehebat orang. Kamu bersedia untuk mendengarkan? Audrey Han sedikit terkejut. Colden jelas tidak ingin mengubah kata-katanya kemarin. Mengapa dia bertanya padanya apa pikirannya hari ini? Colden Ye membungkus pinggangnya dengan satu tangan dan berkata dengan penuh kasih sayang, katakanlah. Audrey Han ingin mendorongnya pergi, tetapi tangannya dengan kuat menempel di pinggangnya seperti rantai. Pada akhirnya, dia hanya bisa bertahan, dan kemudian berkata, aku bisa memberinya kesempatan, tapi aku berharap untuk bertemu dengannya di pengadilan. Jika Colden Ye bersedia memberinya kesempatan, maka dia harus melihat apa yang dipikirkan Vina Lin sekarang. Apakah penjara bisa menyebabkan Vina berubah pikiran selama beberapa hari terakhir atau dia masih belum mengubah pemikirannya sampai sekarang dan makin membencinya. Begitu mendengar kesempatan itu, Ibu Lin hampir menangis dan bergerak maju untuk memegang tangan Audrey Han dengan penuh semangat. Terima kasih banyak, kamu sangat baik. Selama Vina bisa keluar kali ini, aku akan membuatnya meminta maaf padamu dan berterima kasih. Anisong sedikit terdiam di sela-sela. Colden begitu tegas tadi malam, tapi hari ini dia diyakinkan oleh kata-kata Audrey Han. Apakah dia melakukan ini dengan sengaja di depan Ibu Vina Lin? Setelah memikirkannya, Anisong menggelengkan kepalanya dan menghilangkan kekacauan pikiran di benaknya. Audrey Han awalnya berpikir untuk melihat sikap Vina Lin dan barusan memutuskan apa yang harus dilakukan. Meskipun Colden Ye tidak mengetahui pikirannya, tapi Colden sangat menghormati pikirannya, membiarkannya melakukan apa yang dia katakan, dan mengikuti instruksinya selama proses berlangsung. Colden Ye melakukan yang terbaik untuk mengikuti kata-katanya, tetapi dua orang di sebelahnya terkejut, masing-masing dengan ide mereka sendiri. Anisong merasa keponakannya benar-benar dicubit sampai mati oleh Audrey Han. Tentu saja ini benar-benar sesuai harapannya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya di dalam hatinya, dan kemudian perlahan, sebuah senyuman muncul. Dan Ibu Vina Lin tampak terkejut. Colden Ye sangat dingin saat pertama kali bertemu. Sebelum bertemu, dia hanya bisa melihatnya di TV atau di surat kabar. Tanpa bertemu, dia bisa merasakan kekuatan aura pria ini dan matanya sangat tajam dan dingin. Jadi saat wajahnya suram saat berkencan buta dengan Vina Lin, Ibu Lin mengira itu normal. Dia merasa bahwa pria ini seperti ini, dan menantikan hari ketika putrinya akan menaklukkannya. Tapi, sekarang setelah melihatnya mendengarkan wanita lain dan wanita ini bukan putrinya sendiri, akan salah jika mengatakan bahwa tidak cemburu. Tetapi apakah berguna untuk cemburu sekarang? Dia adalah senior. Mengetahui bahwa jika hati seorang pria ada padamu, itu benar-benar padamu, kamu tidak perlu repot untuk menangkapnya, dia akan mendekatimu dan menyenangkanmu. Tetapi jika hatinya tidak padamu, bahkan jika kamu menggunakan semua energi, dia mungkin tidak akan banyak melihatmu. Belum lagi pria seperti Colden Ye. Kalah dari orang lain, Ibu Lin mengakui bahwa putrinya lebih rendah dari yang lain. Sekarang dia hanya ingin putrinya keluar tanpa insiden apapun. Memikirkan hal ini, Ibu Lin menggosok tangannya dengan gugup dan menatap Audrey Han, berharap gadis ini adalah orang yang baik hati. Kamu ingin ikut dengan kami? Audrey Han tidak bisa menahan cemberut ketika dia mendengar Colden Ye mengatakan bahwa dia ingin mengikuti. Bahkan Anisong yang ada di samping, membungkuk, tidak, kamu masih terluka. Tidak masalah jika berjalan-jalan di bangsal. Jika kamu pergi bersama kami, akan menghabiskan terlalu banyak energi. Audrey Han mengangguk setuju, ya, kamu tidak bisa pergi bersama kami, tinggallah di bangsal untuk beristirahat. Tidak mungkin. Colden Ye mengerutkan bibir tipisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan muncul di pengadilan hari ini untuk sementara waktu. Ibu Vina Lin menjadi pucat ketika dia mendengar kata pengadilan. Dia adalah orang luar dan tidak bisa mengungkapkan pendapatnya. Tentu saja, dia berharap Colden Ye tidak pergi bersama mereka. Lagi pula jika Colden Ye tidak pergi,
dia masih bisa memohon pada Audrey Han, wanita selalu lebih mudah untuk berhati lembut. Anisong, tidak bisakah kamu mendengarkan nasihat bibimu? Kamu masih terluka sekarang. Golden Ye berkata dengan dingin, berjalan bukanlah masalah. Pada akhirnya, Anisong hanya bisa melihat Audrey Han meminta bantuan. Faktanya Audrey Han tidak bisa berbuat apapun. Dia tidak bisa menggoyahkan karakter Golden Ye, dia hanya bisa mengawasi Golden Ye. Pikirannya sama dengan Anisong, dia tidak ingin Golden Ye pergi bersama mereka. Jangan bujuk aku, kata Golden Ye. Audrey Han berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu ayo pergi, temui Nona Lin dulu lalu buat keputusan. Anisong tidak bisa berkata apapun. Dia tidak membujuknya lagi. Lupakan saja, dia khawatir apaan, paling-paling jika Golden Ye kesakitan dan akhirnya tidak bisa menahannya, dia bisa meminta seseorang untuk membawanya kembali ke rumah sakit. Ini benar-benar bukan masalah besar dan tidak membuatnya mati. Golden sendiri tidak peduli, jadi apa yang dia pedulikan sebagai bibi. Keputusan dibuat, dan kelompok itu langsung menemui Finalin. Finalin telah banyak menderita di pusat penahanan akhir-akhir ini. Di sini gelap, dan tidak ada bandingannya dengan kamarnya di rumah. Tidak ada bak mandi besar atau pakaian indah. Dia telah menghabiskan banyak hari merenungkannya di sini, dan memakan semua makanannya. Pada awalnya, dia membalikkan makanan dan tidak mau memakannya, merasa bahwa itu bukan sesuatu untuk dimakan manusia. Tetapi karena telah melakukan kesalahan, bagaimana mungkin ada seseorang yang menawarkan banyak daging kepadamu? Mereka bukan keluarga yang perlu mengakomodasi dirimu. Jadi pada akhirnya, Finalin sangat lapar sehingga dia tidak berani menjatuhkannya lagi. Dia memakan semua makanan tersebut bahkan jika merasa benci. Dia sedang menunggu untuk keluar. Alasan mengapa dia menjadi seperti ini adalah karena wanita jalan itu Audrey Han. Jika bukan karena dia tidak akan jatuh ke tempat ini sekarang. Finalin menangis ketika mendengar berita seseorang mengunjunginya, pasti ibunya yang datang untuk menyelamatkannya. Finalin keluar dengan harapan, tetapi yang dia lihat adalah sekelompok orang di dalam ruangan. Karena dia tidak dihukum secara langsung, dia bisa melihat mereka secara langsung. Fina. Begitu Ibu Lin melihat Finalin, air mata mengalir di matanya, dan kemudian dengan cepat berjalan ke arahnya. Bu. Mata Finalin memerah, dan melemparkan dirinya langsung ke pelukan Ibu Lin, dan kemudian tidak bisa menahan tangis. Ibu akhirnya datang, Fina merasa dirugikan di sini. Keduanya berpelukan dan menangis. Ibu Lin menyentuh kepala Finalin, merasa tertekan. Jangan khawatir, ibu tidak akan melupakanmu. Bukankah ibu sudah datang menemuimu sekarang? Mengapa berat badanmu turun begitu banyak? Ketika Finalin mengangkat kepalanya dan ingin menuduh Audrey Han, dia melihat Golden Ye berdiri di sampingnya. Golden awalnya adalah orang yang dia kagumi di dalam hatinya. Jika Golden melihat penampilan aslinya sekarang, Finalin tiba-tiba merasa bahwa dia tidak memiliki wajah untuk bertemu orang lagi. Dia membanting tangannya untuk menutupi wajahnya, dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Ibu Lin karena terkejut. Bersambung.